Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada siang hari ini di kelas Antropologi Hukum. Dan pada hari ini kita akan berbicara mengenai pluralisme hukum dalam perspektif global. Jadi minggu lalu kita sudah bicara mengenai pluralisme hukum dalam perspektif klasik gitu ya, yang pada masa itu gitu ya, ketika kita berbicara dan melakukan studi mengenai pluralisme hukum itu, kita melakukan mapping gitu ya. Kita memetakan ada hukum apa aja sih di suatu wilayah gitu ya, di suatu masyarakat. Eh, Misalnya ada hukum negara, lalu kemudian ada hukum adat, ada hukum agama gitu ya. Jadi koeksistensi eh, antara hukum-hukum tersebut dipetakan ada apa aja. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai pluralisme hukum dalam perspektif global yang berbeda gitu ya, cara cara lihatnya gitu dan cara menggunakannya gitu di suatu kajian gitu. Nah, jadi hari ini uh, pertama-tama kita akan bicara dulu mengenai globalisasi karena pluralisme hukum zaman now gitu ya di era sekarang ini itu sangat dipengaruhi oleh globalisasi atau terjadi ya karena adanya globalisasi gitu ya. Jadi diharapkan nanti teman-teman akan bisa memahami kaitan antara globalisasi dengan pluralisme hukum gitu. Lalu kemudian nantinya juga diharapkan teman-teman akan dapat menjelaskan konsep pluralisme hukum dari perspektif global ini ya, terutama nanti ketika UAS dan UTS gitu juga ya. Nah, yang terakhir, nah ini terkait tadi ya ujian-ujian itu teman-teman mampu menjelaskan dan menanggapi pertanyaan terkait berbagai isu pluralisme hukum gitu. Eh, Apa namanya baik secara klasik maupun secara global gitu ya karena nanti eh, kita akan melihat gitu bahwa isunya itu kompleks tapi kalau buat saya ya studi pluralisme hukum ini adalah suatu studi yang sangat menarik gitu, di antropologi hukum gitu ya atau mungkin di antropologi yang antropologi gitu yang FISIP gitu ya. Nah, oke. Tadi saya sudah jelaskan gitu ya bahwa di era klasik gitu kita hanya melakukan pemetaan. Kita lihat ada hukum apa aja sih gitu. Nah, em, pada kenyataannya ya masyarakat berkembang gitu ya, dan berubah situasi dunia, kebutuhan-kebutuhannya juga berubah dan sehingga dalam melihat suatu hukum itu juga kita berubah juga gitu ya. Nah, globalisasi gitu ya. Tadi saya bilang eh, pluralisme hukum itu sekarang sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Nah, sekarang itu situasinya tuh sudah sangat meriah gitu ya, sangat kompleks, menarik, juga menyedihkan gitu ya dengan adanya konflik-konflik yang terjadi saat ini gitu ya, dengan gelombang migrasi pengungsi, kemarin ada konflik Syria, konflik Ukraina, lalu em, belakangan adalah konflik di antar Gaza dan antar Palestina dan Israel, lalu kemudian terbaru adalah terkait Iran juga gitu ya. Nah, jadi itu menimbulkan suatu masalah gitu ya, masalah migrasi. Migrasi itu adalah salah satu um, isu di pembicaraan mengenai globalisasi. Migrasi itu memang nggak nggak isu yang baru sebetulnya ya karena kolonialisasi itu penjajahan itu juga sebetulnya memigrasikan gitu. Mereka berpindah dari negara Eropa, kita Belanda misalnya, lalu pergi ke Indonesia untuk mencari daerah baru, katanya gitu ya, mencari sumber daya alam yang mereka nggak punya, gitu ya. Nah, sifatnya satu arah, gitu, dari barat ke timur, dari negara maju ke negara yang tidak maju. Waktu itu kan masih belum maju, tanda kutip ya. Menurut mereka kan Indonesia waktu itu masih sangat primitif, gitu. Mereka punya teknologinya gitu untuk pergi jauh sampai ke Indonesia. Nah, kalau sekarang itu motif-motif migrasinya tuh juga udah macem-macem gitu ya. Udah nggak penjajahan lagi. Ya ada sih masih tetap penjajahan ya in a way gitu. Akan tetapi kan kita sekarang bermigrasi itu dengan alasan yang berbeda-beda.
Ada yang memang mereka terpaksa ya untuk bermigrasi, pengungsi misalnya gitu karena perang atau karena global warming gitu ya. Vanuatu misalnya tuh kan negaranya tenggelam, jadi mereka mau nggak mau kan harus mencari um, tempat baru gitu ya. Kalau nggak mereka ikut tenggelam juga gitu sama negaranya gitu ya. Atau teman-teman gitu. Nanti teman-teman sekarang masih S1 di UI di Depok gitu. Tapi nanti S2 kan who knows kan nanti teman-teman akan pergi ke Belanda, akan pergi ke Inggris, pergi ke Amerika gitu. Nah, itu pun teman-teman melakukan suatu migrasi gitu. Alasannya apa ya? Karena mau S2, mau S3 gitu, mau belajar gitu. Atau nanti teman-teman ada yang menikah dengan orang dari negara lain gitu ya. Akhirnya pindah ke sana. Itu kan juga suatu proses migrasi. Nah, proses-proses ini itu melibatkan hukum. Gitu. Nanti kita lihat ya gitu. Bagaimana orang yang berpindah gitu ya, yang bermigrasi, orang yang berpergian itu kita membawa budaya kita, membawa hukum kita dan nanti di negara tujuan tersebut atau di Indonesia ketika datang orang-orang dari tempat-tempat yang berbeda, apa yang terjadi gitu. Nah, kemudian ketika kita berbicara negara dan hukum di era global sekarang ini, em, terkait batasan ya, terkait border itu menjadi lebih cair gitu ya, menjadi blur tuh gitu ya. Jadi nggak jelas batasan-batasannya. Oke, ya kita masih perlu paspor dan perlu visa gitu ya kalau kita mau pergi ke luar negeri gitu. Tapi kan juga ada negara-negara yang um, kita nggak perlu visa lagi kan kalau di negara-negara ASEAN dan beberapa negara Asia bahkan mungkin beberapa negara di uh, Eropa juga gitu ya kita nggak perlu visa tapi kan kita masih perlu paspor gitu jadi ada border gitu ya border officer gitu karena kalau Amerika sekarang kan justru lebih ketat gitu ya misalnya dengan situasi keimigrasiannya mereka gitu eh, apa dengan Trump punya kebijakan untuk eh, apa namanya membatasi jumlah migran yang datang gitu dia dia ya in a way dia bikin tembok bordernya tuh semakin tinggi tapi kan di masyarakat sehari-hari gitu ya, dengan adanya media sosial dengan adanya internet kita bisa berkunjung ke Amerika gitu ya nggak perlu paspor nggak perlu visa nggak perlu takut akan ditahan deportasi itu kita bisa menjelajahi Amerika melalui dunia maya kita bisa jalan-jalan ke Las Vegas kita bisa jalan-jalan ke New York gitu kita bisa melihat ada apa aja sih di sana gitu kan dengan menjelajahi dunia maya kalau itu kan nggak perlu apa namanya paspor nggak perlu visa gitu ya. Nah, untuk itu kita bisa pergi ke negara lain borderless gitu, nggak ada batasannya. Kita bisa pergi kemana aja di dunia ini, di dunia maya itu gitu. Jadi ada hal-hal yang menjadi lebih borderless gitu, menjadi lebih cair. Kalau di era klasik dulu gitu ya, sesuatu hal tuh masih dilihat di apa terbatas di tempat-tempat tertentu gitu. Oh, di Indonesia ada hukum apa aja? Oh, di Malaysia ada hukum apa aja? Gitu. Jadi ada batasannya, diciptakan batasannya. Nah, kalau sekarang udah nggak bisa lagi gitu kita menciptakan batasan-batasan tersebut. Lalu kemudian ada isu bagaimana hukum internasional itu dan hukum transnasional ya menembus ke berbagai wilayah negara sampai ke akar rumput, sampai ke daerah-daerah yang terpencil sono gitu. Contohnya apa? Contohnya apa yo? Human rights ya. Isu human rights itu adalah isu besar dari internasional yang bisa nembus sampai ke bawah-bawah gitu. Contohnya apa? Eh, hak perempuan, oke? Nanti ada kaitannya sama pasal 14 SIDO gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang belum mengambil mata kuliah gender dan hukum belum terlalu paham gitu ya bahwa konvensi perempuan ini adalah konvensi yang tercipta, dibuat yang berangkat dari situasi perempuan yang ada di masyarakat di akar rumput gitu. Bagaimana mereka uh, disakiti, ya mengalami berbagai macam kekerasan, mengalami genital mutilation,
kemudian berbagai diskriminasi gitu. Nah, pada akhirnya terciptalah ya instrumen Konvensi Perlindungan Perempuan. Nah, kan tapi kan konvensi ini di tingkat internasional meskipun tadi ya meskipun berangkat dari tingkat lokal kemudian dibicarakan secara internasional menjadi isu internasional tapi ketika balik lagi ke lokal belum tentu bisa diterima. Kalau kita ngomongin kesetaraan gender gitu ya mungkin teman-teman yang udah ngambil mata kuliah gender dan hukum sudah bisa memahaminya gitu tapi di luar sana kan ketika kita ngomongin kesetaraan gender wah masih rame tuh situasinya gitu ya buat apa perempuan kenapa perempuan masih dipertanyakan ya kenapa perempuan harus sekolah tinggi-tinggi misalnya gitu. Perempuan itu masih menjadi apa ya modal keluarga untuk misalnya dikawinkan ya pada apa namanya kelompok masyarakat yang kelas menengah bawah yang terbatas finansialnya ya anak perempuan itu menjadi modal gitu untuk dilepaskan gitu untuk dinikahkan dengan orang lain jadi berkuranglah beban misalnya gitu. Nah, gitu. Jadi bicara mengenai kesetaraan gender masih bisa sangat ramai nih di masyarakat. Apalagi misalnya isu um, LGBT gitu ya. eh ya mereka punya hak gitu. Tapi kan sejauh mana isu tersebut bisa masuk di Indonesia juga masih heboh kan kalau ngomongin LGBT gitu. Tapi kalau di Australia misalnya ya udah diterima gitu. It's okay buat mereka untuk um, apa namanya berelasi dan menikah gitu. Kalau di Indonesia masih belum gitu. Nah, jadi ada kan, ada kemeriahannya kan ya ini ya. Bagaimana eh, nilai-nilai norma-norma internasional masuk ke suatu wilayah, ke negara, ke tingkat lokal. Apalagi Indonesia ini kan sangat em, plural ya terkait hukum adatnya, lalu kemudian em, kita memang mayoritas agama Islam, tapi kan interpretasi em, ajaran agamanya juga bermacam-macam. Nah, gimana tuh jadinya tuh? Oke, ketika kita bicara mengenai globalisasi, kita juga bicara sebetulnya lokalisasi. Nah, ini kebalikannya. Tadi sebetulnya juga konvensi SIDO lokalisasi tadi saya bilang ya. Jadi um, isu-isu perempuan yang ada di tingkat lokal kan naik ke atas dibicarakan. Oke, di tingkat nasional mempengaruhi. Jadi dia menjadi suatu norma internasional. Jadi kalau globalisasi itu kebalik gitu ya. Pasal 14 SIDO ini disumbangkan oleh Ibu Suwarni Salyo. Beliau melihat, jadi kan ini kan tahun 80-an ya, 84 ini disahkan ya. Eh, Melihat bahwa perempuan Indonesia khususnya yang di desa itu unik gitu. Karena waktu itu Indonesia masih negara agraris. Jadi keunikan perempuan desa ini dirasa perlu diangkat gitu. Untuk menjadi contoh juga. Jadi ya waktu itu nggak Indonesia aja ya negara agraris, tapi kan Indonesia terkenal sebagai negara agraris. Jadi hak-hak perempuannya itu berbeda, kebutuhannya beda gitu daripada apa perempuan di kota, sehingga kemudian em, dibuatlah gitu ya suatu pasal yang terkait hak perempuan desa. Nah, yang paling ini adalah prinsip ADR ya, Alternative Dispute Resolution. Alias apa ini? Penyelesaian secara kekeluargaan. Gitu. Yang berangkat dari nilai-nilai yang ada di berbagai masyarakat adat apa ya, masyarakat lokal yang ada di dunia gitu. Nggak cuma Indonesia aja yang punya nilai musyawarah untuk mufakat gitu ya, penyelesaian secara kekeluargaan, tapi di negara lain juga ada. Dan ini dianggap suatu penyelesaian yang baik gitu. Bahkan untuk um, kasus-kasus tingkatan nasional dan formal gitu. Kita selesaikan dulu lah gitu. Sebisa mungkin secara kekeluargaan, baru kalau nggak bisa kita bawa ke jalur hukum gitu. Jadi um, ADR ini berangkat dari uh, proses penyelesaian secara kekeluargaan tadi itu gitu. Nah, ini globalisasi ini tadi saya sudah menyampaikan ada hal-hal yang kemudian menciptakan situasi-situasi yang bisa
menimbulkan masalah atau tidak, gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, tetap koeksistensi ya. Kalau kita bicara mengenai pengertiannya, gitu, tetap koeksistensi, tapi ditambah. Tidak hanya hukum negara dan hukum adat, hukum agama, jadi tidak hanya negara dan masyarakat, tapi juga ada hukum internasional, transnasional, dan sifatnya tuh tidak cuma mapping, akan tetapi mengaitkan, gitu ya. Bagaimana hukum-hukum ini saling eh, bertemu, berbicara, mempengaruhi, kemudian apa yang terjadi. Jadi dilihat what happens gitu. Ketika ada berbagai macam sistem hukum di suatu tempat, tadi kan saya bilang ya, apa yang terjadi gitu. Ini yang menjadi kajian pluralisme hukum di dari perspektif global gitu, di era global ini gitu. Melihat dampak-dampaknya, melihat dinamikanya di masyarakatnya gitu. Nah, em, sebelum kita lanjut lagi gitu, kita bicara mengenai apa yang terjadi gitu, apa dampaknya sih, what happened gitu ya, di era pluralisme modern ini, kita melihat dulu sebuah video, eh, bisa lihat dari judulnya ya. Jadi ini ya situasi Bali saat ini ya, di mana banyak turis asing masuk yang kemudian menimbulkan masalah gitu. Nah, kita tonton dulu sebentar ya. Beredar di media sosial dugaan WNA menjadi driver Grab di Bali. Dalam video yang diviralkan oleh akun Niluh Jelantik, terlihat seorang sopir baru saja menurunkan seorang penumpang di pinggir jalan. Namun yang mengejutkan ternyata sopir Grab tersebut merupakan seorang WNA laki-laki. Si perekam video menunjukkan plat kendaraan yang digunakan oleh sopir tersebut. Plat kendaraan tersebut merupakan plat kendaraan wilayah Bali. Sementara dugaan WNA sebagai sopir Grab ini menguat kala di dashboard mobilnya terpasang HP dengan aplikasi Grab. Bahkan penumpang wanita yang baru saja diturunkan terlihat memberikan sejumlah uang sebagai bayaran. Sontak saja video tersebut membuat Senator RI Niluh Jelantik angkat bicara. Pihaknya meminta agar pihak penyedia layanan memberikan klarifikasi. Beredar di media sosial dugaan WNA menjadi Udah ya. driver Grab. Nah, gimana menurut teman-teman? Ada isu apa sih di situ jadinya ya, em, terkait migrasi tadi nih ya. Ini dalam hal turisme. Jadi tadi ya, migrasi itu bisa macam-macam kan, gitu. Termasuk turis gitu. Kan sekarang ini kan orang bawanya healing, healing gitu. Pengen healing kemana gitu. Kita pergi ke tempat lain, tapi orang juga datang ke tempat kita. Gitu. Nah, di Bali demikianlah situasinya. Ada dalam video tadi terlihat kok bisa gitu ya, orang asing itu bekerja sebagai supir Grab. Ada isu apa di situ? Oke. Apakah boleh turis itu bekerja di suatu negara? Kan peraturan visa itu biasanya kalau turis tuh nggak boleh kan kerja di negara manapun gitu. Nah, Indonesia juga sama gitu. Visanya bisa turis, tapi kok bisa kerja di Indonesia? Apa yang terjadi? Lalu kemudian ada isu apa lagi? Oh, dia mengambil lahan pekerjaan orang Indonesia, gitu kan? Turis Bali atau orang asing di Bali juga um, apa ya, dikeluhkan kan karena mengambil nggak cuma pekerjaan tapi juga properti-properti, lahan-lahan yang ada di Bali dan juga Lombok gitu, Labuan Bajo gitu ya, mengambil lahan-lahan di Indonesia gitu, sehingga kita jadi terbatas gitu. Nah, gimana nih gitu ya? Ini nanti terkait dengan limits of law sama limits of legality-nya. Oke.
Nah, kita sekarang bicara dulu mengenai mobile people, mobile law, gitu ya. Mobile people, mobile law artinya apa? Kemana orang itu pergi, gitu ya, kita akan membawa hukumnya gitu. Saya suka menambahkan mobile people, mobile culture, mobile law karena kemanapun orang pergi, dia bawa kebudayaannya, bawa kebiasaannya, gitu ya, dan juga membawa hukumnya, gitu. Nah, em, ini tadi videonya terkait orang asing bekerja. Tapi kan juga ada permasalahan lain ya, yang mana em, orang asing di Bali itu kemudian mabuk-mabukan gitu. Ada beritanya juga tuh saya sempat baca em, melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh gitu ya di pura-pura gitu. Kan melanggar gitu ya. Orang Bali nggak begitu, gitu. Tapi mereka merasa bahwa loh saya minum-minum adalah bagian dari kebudayaan saya gitu. Nah, jadi prinsipnya Mobile People Mobile Law itu adalah kemanapun kita pergi, kita bawa hukum kita. Kita bawa kebudayaan kita. Kayak kalian pergi, nggak usah jauh-jauh deh contohnya ya. Kalian jalan-jalan ke luar negeri gitu. Orang Indonesia bawa apa sih kalau jalan-jalan ke luar negeri? Bawa saus kan. Itu kan kayaknya hal wajib yang harus dibawa ke luar negeri gitu. Lalu kemudian kita pergi ke Perancis gitu, makan kosong, pakai saus. Marahlah orang Perancis kan, ngapain lu pakai saus gitu misalnya. Nah, ini kan contoh, ya kan? Apa yang terjadi gitu? Kita bicara limits of law and limits of legality, limits of culture juga gitu ya. Sejauh mana sih budaya kita, hukum kita itu bisa dibawa ke luar negeri, ke tempat lain. Begitu juga sebaliknya ya, gitu. Ehm, Saus boleh nggak gitu? Sebetulnya nggak ini ya kalau saus itu. Kalau nggak ketahuan juga nggak apa-apa kan makan croissant pakai saus gitu. Asalkan yang depan um, pastry chefnya aja gitu misalnya atau nggak di warungnya gitu ya makan croissant pakai saus. Tapi kalau kita bawa ke hotel lalu kita makan croissant pakai saus nggak ada konsekuensi hukumnya gitu. Lalu apa yang ada itu? Contoh yang paling nyata buat saya itu adalah em, ketika sudah ada kaitan hukumnya gitu. Misalnya kita menikah gitu ya dengan orang di suatu negara. Oke. Pertanyaan pertama, misalnya kita orang Jawa menikah di Prancis misalnya. Oke. Em, Boleh nggak kita itu bikin em, apa resepsi pakai segala macam ritual yang ada di Indonesia? Dari mulai gamelan, kemudian pakai janur, upacara apa namanya siraman, pengajian dan sebagainya itu. Oke, mungkin boleh aja asalkan ada rambu-rambunya ya. Mungkin kalau di sini kan kita bikin pesta perkawinan itu kan bahkan bisa sampai menutup jalan, tuh. No problem kan, nggak ada. Maksudnya orang masih melakukannya. Artinya tidak ada hukum yang pasti yang melarang gitu ya, atau membolehkan suatu resepsi itu dilakukan dengan menutup jalan. Tapi kalau di Prancis, kira-kira bisa nggak? Pasti nggak bisa gitu ya. Jadi kita bisa melakukan pesta perkawinan ala Jawa di Perancis, tetapi mungkin hanya bisa dilakukan di dalam suatu um, gedung pertemuan. Nggak boleh keluar, nggak boleh berisik, suaranya nggak boleh mengganggu apa namanya ketertiban umum. Itu apalagi kemudian sampai menutup jalanan, gitu ya. Jadi ada limitsnya, limits of legality-nya itu boleh nggak dilakukan. Nah, kemudian menikah ke- em, orang dengan budaya poligami gitu misalnya ya, boleh nggak di sana melakukan poligami? Kalau di Prancis kan tidak ya, tidak boleh ada simbol-simbol keagamaan yang ditampilkan misalnya. Negaranya sekuler, oke. Nah, jadi untuk urusan agama itu menjadi dibatasi di sana gitu. Kita nggak boleh pakai
apa namanya hijab gitu, ada konflik-konflik kan yang terjadi di mana kemudian perempuan-perempuan yang berhijab itu nggak boleh pakai hijabnya, tidak boleh pakai tanda salib gitu ya di tempat publik gitu karena um, ya aturan hukumnya begitu. Tapi kita misalnya orang Indonesia, kita pakai hijab atau kita biasa pakai tanda salib, bawa pakai kalung salib gitu ya. Kemudian ke sana, oke, what happens nih? Gitu. Kita mau mengikuti larangan tidak boleh atau kita mau um, mempertahankan gitu. Nah, ini nanti kita lihat nih. Kontestasi, reproduksi gitu ya. Hibridasi, apa namanya? Pengabsorpsan apa bahasa Indonesianya ya. eh Masuk gitu ya ke dalam, melebur ke dalam hukum yang ada atau apa yang terjadi. Nah, ini yang terjadi gitu ya, kontestasi reproduksi kita galau-galaunya gitu. Oh, gimana jadinya ya? Kita mau ikut hukum sana atau hukum kita atau kemudian ya udahlah gitu. Kita kita nego-nego gitu. Kita melakukan penyesuaian-penyesuaian eh, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, baik lagi tadi ke konteks Bali gitu ya. Kita kan mengharapkan dong lo orang orang asing, orang bule, hargai dong gitu budaya Bali gitu. Hargai dong hukum-hukum yang ada di Indonesia ya. Di berita yang lain itu katanya sekarang polisi udah cukup tegas gitu ya terhadap pelanggar-pelanggar lalu lintas yang di Bali yang naik motor nggak pakai helm, kebut-kebutan gitu ya. Nah, polisi itu udah tegas. Oke, lalu kita mengapresiasi, gitulah gitu. Nggak boleh lah, orang juga harus patuh siapapun itu, gitu. Dan mereka juga akhirnya harus mengikuti kan hukum lalu lintas yang ada di Indonesia, gitu. Eh, Pun juga misalnya kita di luar negeri gitu, di Australia misalnya, hukum lalu lintasnya tuh sangat ketat gitu. Jadi mau kita udah jagoan banget nyetirnya di Indonesia, tapi begitu sampai di Australia misalnya ya, ya kita harus mau nggak mau mengikuti aturan-aturan yang ada di sini gitu ya, untuk tidak melanggar hukum gitu. Nah, em, pada kenyataannya gitu ya, dalam diskusi-diskusi pluralisme hukum itu ada konsep yang namanya strong legal pluralism versus weak legal pluralism. Artinya apa? Tadi yang klasik itu juga masih ada pandangan klasik itu. Nah, pandangan klasik itu namanya weak legal pluralism. Artinya em, hukum negara itu masih dianggap lebih dominan ketimbang hukum-hukum yang lainnya. Oke. Sementara strong legal pluralism itu kita melihat berbagai macam hukum yang ada itu saling saling mempengaruhi, saling berkontestasi. Nanti tergantung siapa yang akhirnya eh, menonjol. Nggak harus hukum negara gitu. Bisa hukum apa aja, bisa hukum agamanya yang paling menonjol, bisa hukum adatnya yang menonjol gitu ya. Nah, konsekuensi metodologisnya apa jadinya? Jadi untuk melakukan penelitian antropologi hukum, nggak lagi kita pergi ke satu desa, lalu kita amati desa itu. Sekarang kita ke multisitus etnografi gitu ya. Kita ngikutin orangnya, ngikutin barangnya, ngikutin idenya gitu. Sebagai contoh adalah penelitiannya Prof. Sulis gitu ya, yang melihat pekerja domestik Indonesia yang pergi ke Uni Emirat Arab. Itu saya ikut penelitiannya ya. Jadi waktu itu kami lihat ketika mereka di desa, kemudian dicondet sebagai apa namanya center pemberangkatan, lalu kemudian ke Uni Emirat Arab. Oke, jadi secara metodologinya pun berbeda. Nah, ini nanti akan kita bicarakan um, apa di sesi metodologi ya, di sesi etnografi. Nah, minggu depan kita akan bicara mengenai penyelesaian sengketa. Karena penyelesaian dari sengketa-sengketa lah kemudian kita bisa melihat ada hukum apa aja yang hidup di masyarakat tersebut gitu yang dipakai oleh masyarakat tersebut. Makanya kemudian antropologi hukum dikenal sebagai antropologi penyelesaian sengketa.